Pada kesempatan ini kita coba untuk membahas tentang tauhid mu'tabarah dan tauhid ghairu mu'tabarah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tauhid itu ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Yang mu'tabar itu apa? Dikatakan tauhid mu'tabar yaitu yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya tauhid mu'tabar. Sedangkan tauhid ghairu mu'tabar adalah tauhid yang memuat ajaran yang tidak sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik didapat dalam buku-buku ataupun kitab-kitab. Kalau dia ajarannya itu tidak sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau memuat pernyataan-pernyataan yang hanya dipahami oleh sebagian kecil dan bertentangan dengan kebanyakan ulama, maka namanya itu tauhid ghairu mu'tabar, tauhid yang tidak benar. Jadi kok tauhid mu'tabar, tauhid yang benar, yaitu yang sejalan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dia tauhid yang mu'tabar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah i'tiqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in serta fatwa para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya mengangkat ini supaya kita nanti bisa memahami mana tauhid yang benar, mana tauhid yang menyimpang. Jadi tulisan ini kami dapatkan, ini sebenarnya hasil musyawarah para ulama di Provinsi Aceh. Ulama-ulama dari Aceh mendahului, maka ulama-ulama di Sumatera Utara tinggal mengambil saja. Bak koto istilah kita, orang tuh yang membangunnya, awak tinggal menempati sajalah, atau orang tuh yang sudah merintis jalan, awak tinggal menjalani saja. Makanya kami yang tergabung anggota MUI Kota Tanjung Balai di-sharekan melalui WA tentang tulisan ini. Ini kesepakatan para ulama, baik yang ada di Aceh dan diterima oleh ulama-ulama yang ada di Sumatera Utara. Saya sampaikan ini sesuai dengan bidang saya di Penyuluh Agama Islam Kemenak Kota Tanjung Balai, yaitu tentang aliran keagamaan yang bermasalah. Itu bidang saya. Jadi itu perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian di sini kita tengok apa kriteria atau ciri-ciri tauhid yang menyimpang itu atau ghairu mu'tabar. Jadi di sini ada dikemukakan banyak ciri-cirinya. Ciri pertama, dan hadis. Karena dalam Islam ini syariat itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Akidah pun begitu juga, sumbernya Al-Quran dan hadis, tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ciri yang kedua, memuat ajaran akidah
yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah. Contoh, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat dan tidak pula menunjuk kepada suatu arah tertentu. Ya kan? Walaupun ada ayat yang berbunyi summastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di aras. Ya kan? Atau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Rahman itu ala arsy istawa, di atas aras dia bersemayam. Ada ayat yang seperti ini bunyinya. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah menyatakan bahwa Allah itu di aras, tak begitu pula. Jadi kalau ada suatu akidah yang menyatakan di mana Allah di aras, maka ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk akidah yang menyimpang. Kemudian memuat ajaran musyabbihah atau mujassimah. Maksudnya menyamanyamakan. Musyabbihah, menyamanyamakan. Mujassimah, maksudnya Allah itu mempunyai anggota tubuh, berjisim, berbentuk. Kan? Walaupun ada kadang kita tengok hadis yang menyatakan Allah itu menyapu belakang Nabi Adam dengan tangannya, karena ada hadis yang seperti itu ya kan. Tetapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah. Jadi masalah tangan ini tidaklah diprioritaskan untuk dibahas. Karena Allah itu tidak dianggap seperti manusia batangan mempunyai jari-jari. Jadi kalau ada suatu akidah yang menyatakan Allah itu mempunyai tangan, maka ini namanya dikatakan mujassimah, menganggap Allah itu berjisim. Hadis ini disebutkannya ini biasanya akidah Wahabiyah. Allah mempunyai tangan, itu Wahabiyah. Jadi ini termasuk akidah yang menyimpang, seperti dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kemudian Fathul Majid, syarah kitab Tauhid karya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Fatwa Albani, kitab At-Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah Muhammad Saleh Al-Utsaimin, dan kitab-kitab yang sejenisnya. Jadi kalau saya tengok ini ulama-ulama dari kalangan Wahabi yang mereka sebut dengan Salafi, dan mereka itu memang betul mempunyai akidah yang mujassimah, musyabbihah, menyamakan Allah seperti manusia. Kemudian ciri selanjutnya dengan tauhid yang menyimpang itu memuat ajaran yang memunculkan pemahaman hulul dan ittihad. Kata hulul ini jarang kita dengar ya kan. Hulul itu pemahamannya begini. Hulul, Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu. Berarti tidak semua manusia tertentu. Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya.
Jadi menurut pemahamannya tadi, orang-orang tertentu ini itu Tuhan mengambil tempat di dalam tubuhnya, bukan dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuhnya itu ada Tuhan, begitu lagi orang. Setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Nah, ini paham apa namanya? Apa Pak? Arah ke situ dia memang. Jadi dimulai dengan ada istilah fana. Fana dan baqa. Fana ini apa? Menghilangkan kesadaran diri. Nah, jadi pada saat manusia itu sudah tidak sadar lagi dirinya manusia, maka yang tinggal atau yang baqa adalah rasa Tuhannya, begitu. Fana dan baqa. Jadi hilangkan dulu kesadaran manusia, walaupun dirinya itu tak hilang sebenarnya, tapi kesadaran dirinya terhadap tubuhnya tadi lah tak ada lagi. Maka akan timbullah tadi hulul di situ. Dengan hilangnya sifat kemanusiaan, maka Allah mengambil tempat di dalam dirinya tadi itu. Itu paham hulul dia. Kemudian ittihad. Ittihad ini di mana seseorang tersebut telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Itu paham ittihad. Jadi dengan tadi sudah hilang sifat kemanusiaannya, maka bisalah dia bersatu dengan Tuhan. Sehingga ucapannya adalah hak, akulah Tuhan. Satu tingkatan di mana yang mencinta dan yang dicintai sudah telah menjadi satu. Jadi ini dalam pandangan i'tiqad atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk tauhid yang menyimpang. Mengapa? Nah, tadi kan di awal sudah disebutkan ciri-cirinya itu tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana ada sumbernya? Nah, tak pernah Nabi menyatakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Tak pernah menyatakan Nabi dirinya panah. Tak pernah. Makanya mereka putuskan ini termasuk akidah yang menyimpang. Bukan akidah mu'tabarah dia, tapi dia tauhid ghairu mu'tabarah. Menyimpang. Adapun kitab-kitabnya ini disebutkan di sini. Insan kamil fi ma'rifatil awakhiriyati al-awali. Penyusunnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Kemudian kitab Fususul Hikam. Kemudian lagi kitabnya Al-Futuhatu Al-Makiyatu yang dikurung karang oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kashful Asrar, ini kitabnya bahasa Melayu, Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah Al-Minangkabawi, dan kitab-kitab yang sejenisnya. Jadi pemahaman seperti ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia termasuk tauhid yang menyimpang. Mana pula bisa manusia bersatu dengan Allah. Tak ada ayat atau hadis yang menyatakan demikian. Kemudian saya pernah juga mendengar ada orang yang berkata begini dalam menafsirkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dia mengatakan